mengapa kita berkualitas mengasuh, tadi kita sudah jawab gitu. Yang terbatasnya apa gitu ya, dari kalimat tadi dia julang di atas. Sepanjang saya bekerja di pengasuhan, ada beberapa keterbatasan kita dalam mengasuh anak, terutama yang tadi disebutkan oleh Bang Furkon gitu ya, bagi ibu yang bekerja, yang bekerja. Satu, terbatas kemampuan. Ini yang paling banyak nih Bapak dan Ibu. Terbatas kemampuan itu terutama sih sebenarnya terbatas kemampuan ilmu tahap perkembangan anak gitu. Sebenarnya ada tiga terbatas: tentang ilmu tentang Allah, maksudnya tentang sang pemilik dari anak itu, kemudian ilmu tentang pernikahan. Kenapa pernikahan ini menjadi sangat penting? Karena pernikahan dengan pengasuhan itu biasanya disebutnya dengan bestie gitu Bang Furkon ya. Jadi antara pernikahan dengan pengasuhan itu bestie banget lah, sahabat banget gitu. Jadi seperti apa orang mengasuh, sebenarnya setidak-tidaknya begitulah etalase pernikahannya dia. Jadi, nah yang paling banyak yang kita saksikan itu, dan banyak juga orang menyebutkan kenapa mengasuh anak seperti itu ya, kami nggak punya ilmunya, nggak ada sekolahnya gitu. Nah, yang saya sebutkan, kita punya keterbatasan kemampuan dalam ilmu tahap perkembangan anak. Bahkan para ulama di Tarbiyatul Aulad itu memposisikan ilmu tahap perkembangan anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya Ustadz Fatih Akan dan beberapa ulama yang lain itu mewajibkan, terutama kepada orang tua dan para guru, guru yang baik, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang kalau anaknya umur 7 tahun misalnya, dia harus tahu gitu anak umur 7 tahun seperti apa gitu ya. Kalau guru pegang anak kelas 7 gitu, dan dia harus tahu bagaimana guru mengetahui bahwa anak kelas 7 itu apa saja perkembangan spiritualnya seperti apa, perkembangan intelektualnya seperti apa. Ini menjadi halangan kita, menjadi tantangan lah Bang Furkon ya, bukan halangan lah, tantangan bagi kita, baik sekolah maupun rumah, tentang ilmu tahap perkembangan ini. Sehingga mungkin Bang Furkon dan kawan-kawan merasakan banyak sekali persoalan-persoalan SDM kita, SDI kita di Indonesia ini, persoalannya adalah bukan karena persoalan fasilitas gitu Bang Furkon, bukan karena persoalan dia nggak masuk sekolah atau dia nggak mendapatkan fasilitas untuk menunjang pendidikannya gitu, tapi lebih banyak adalah orang dewasa yang sekeliling dia, apakah itu orang tua atau guru-guru, itu nggak terlalu tahu banyak gitu memperlakukan anak. Kalau dia orang tua, dia nggak tahu memperlakukan anak 0 sampai 7 tahun itu seperti apa gitu, sehingga potensi tumbuh kembang yang sangat berkembang di umur-umur itu nggak diperlakukan dengan baik. Guru-guru di sekolah-sekolahan gitu, banyak banyak ya teman-teman, yang saya tahu, banyak sekali yang tadi saya menyebutkan guru kelas 1 SD tapi nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi anak kelas 1 SD, sehingga potensi tumbuh kembang yang Allah berikan di usia-usia itu tidak tergali dengan baik, tidak teroptimalkan dengan baik.